Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kini masih berputar soal hijrah dengan judul Hijrah Penggenapan Nubuat Nabi Yesaya, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baro'ah surat 9 ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolong Dia, Allah sungguh-sungguh telah menolong Dia tatkala orang-orang kafir mengusir Dia. Dia adalah yang kedua dari antara dua. Tatkala Dia berkata kepada kawannya, janganlah merasa sedih. Saya ulangi lagi, janganlah merasa sedih. Sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangannya kepadanya dan memperkuat Dia dengan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan membuat rendah kalimah kaum kafir. Dan kalimah Allah adalah yang amat luhur. Dan Allah itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Surat Al-Baro'ah, saya ulangi lagi, surat Al-Baro'ah 9 ayatnya 40. 3 nubuat Yesaya tentang hijrah. Ayat yang telah disampaikan tadi itu mengandung 3 petunjuk, dan ketiga-tiganya berkaitan dengan hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, yang nomor 1 adalah Islam adalah agama yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jika kita tidak berperan serta di dalam berdakwah, pembelaan dan penyiaran Islam, Islam tetap berjaya. Sebagaimana di dalam kasus hijrah, Allah sang penolong Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah keadaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua yang mencemaskan, dan iman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa kokohnya dalam keadaan kritis. Jika Yesus berucap Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sama kritisnya dengan keadaan Nabi Isa pada waktu itu, berucap sebagai berikut, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah khawatir, janganlah sedih, janganlah takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Sebagaimana tadi sudah dibacakan di awal
risalah ini. Yang ketiga adalah nubuat tentang masa yang akan datang, bahwa setelah hijrah Islam menjadi jaya, Allah membuat rendah kalimah kaum kafir, dan kalimah Allah adalah kalimat atau kalimah yang amat luhur, amat mulia, amat agung. Ketiga masalah tersebut dapat dijadikan dalil sebagai penggenapan nubuat Nabi Yesaya di dalam Alkitab, yaitu seorang nabi besar bangsa Israel yang hidup sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Keterangan secukupnya adalah sebagai di bawah ini. Rencana yang gagal, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhijrah ialah lolosnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan maut kaum kafir Mekah, yang berarti gagalnya rencana kaum kafir untuk membunuh beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi sebagai berikut. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah, dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi akan tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Yaitu surat Yesaya 8 ayat 9 dan 10. Sejarah mencatat bahwa setelah kaum kafir Mekah sepakat untuk membunuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan restu dan izin dari Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Sir William Muir menceritakan beliau langsung menuju ke rumah Abu Bakar, dan setelah berunding sebentar, beliau membulatkan tekadnya untuk selekas mungkin berhijrah. Abu Bakar meneteskan air mata karena senangnya. Akhirnya tibalah saat berhijrah, dan ia memahami dan ia menemani Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan berhijrah itu. Di bawah perlindungan malam, mereka keluar melalui jendela belakang dan tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka lolos melalui pinggiran kota sebelah selatan. Mereka terus berjalan ke selatan dan dalam keadaan yang gelap gulita. Mereka mendaki bukit-bukit yang tandus dan terjal, sehingga akhirnya sampailah mereka di puncak Gunung Sur yang tinggi. Jaraknya lebih kurang 1,5 jam perjalanan dari kota. Dan mereka bersembunyi
dalam gua yang berdekatan dengan puncak gunung itu. Saudara-saudara kaum muslimin, para penonton yang budiman, kita akhirkan dahulu makalah ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.